Akibat gagal meningkatkan tambahan modal dalam 48 jam yang diiringi eksodus dana nasabah. Bangkrutnya Silicon Valley Bank atau SVB bermula dari langkah perusahaan tak mampu mengimbangi kenaikan suku bunga yang cukup agresif dari The Fed. Akibatnya, obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan kehilangan harga hingga ratusan miliar dolar AS dan menciptakan kepanikan di kalangan investor. Sementara itu, SVB mengambil puluhan miliar dolar AS dari klien modal Ventura dengan karena meyakini suku bunga The Fed tetap stabil. Dana segar itu lantas dimasukkan ke dalam obligasi jangka panjang perseroan yang menjadi pemicu persoalan ini. Celakanya, Peter Thiel yang merupakan pendiri SVB menyarankan para nasabah untuk menarik uang dari bank sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan yang akut. Perusahaan induk SVB Financial Group juga subsidiary of New York Community Bancorp, acquired all the Signature Bank's branches, which are now operated under the Flagstar name. According to Forbes, Signature Bank was considered one of America's best banks, and one of the largest public companies in the world. Credit Suisse saw $68 billion in assets flow out the door over the first quarter. Says the losses haven't stopped yet. Figures come just weeks after its emergency rescue by UBS. The industry challenges local banks having to turn around business. Clients started putting money into Credit Suisse after it was ensnared in the turmoil unleashed by US bank failures. Swiss seem to have already been struggling following years of scandals. Monday, investors were divided on how to view the figures. Some of the magnitude of the outflows alarming. Shares in the bank rose close to 2% in early trade. Now UBS has to figure out what to do with its subordinate position. Swiss will continue to trade under its own name, but it's under growing pressure to spin off the bank's domestic business. It's yet to say how many jobs will go. The UBS executives have said they expect the takeover to generate about $8 billion in cost savings by 2027. Much of that is expected to come from reductions to headcount. Dunia tiba-tiba digemparkan dengan kejatuhan 3 bank di Amerika Serikat secara beruntun dalam waktu yang cukup singkat. Silicon Valley Bank atau SVB bangkrut pada Jumat pagi 10 Maret 2023 waktu Amerika Serikat. SVB merupakan bank yang banyak menyalurkan pinjaman bagi perusahaan rintisan atau startup. SVB bangkrut usai mengalami krisis modal dalam waktu 48 jam. Hal itu langsung saja memicu kepanikan masyarakat dan pasar keuangan Amerika Serikat. Namun pemerintah Amerika pun segera memberikan jaminan soal pengembalian dana para deposan di SVB. Di 12 Maret 2023, Signature Bank yang juga fokus pada industri kripto juga ditutup oleh regulator. Selanjutnya di Eropa, menyusul pula fenomena bank asal Swiss, yakni Credit Suisse yang disuntik dana oleh Bank Sentral Swiss demi menopang likuiditasnya. Kemudian fenomena bank disuntik dana seperti Credit Suisse ternyata juga terjadi di Amerika Serikat. First Republic Bank disuntik dana senilai 30 miliar dolar Amerika oleh 11 bank untuk membantu menjaga kepercayaan deposan terhadap bank tersebut. Meski persoalan kegagalan bank ini tampak cukup serius karena belum pasti tidak ada lagi bank lainnya yang berisiko dalam hal serupa, namun otoritas keuangan dan moneter di Amerika Serikat dan Eropa menegaskan bahwa industri perbankan mereka masih sehat. I think we certainly
and supervision and make sure that they're appropriate to address the risks that banks face. Well, we felt that there was a serious risk of contagion that could have brought down and triggered runs on many banks, and that's something, given that our judgment is that the banking system overall is safe and sound, depositors should have confidence in the system, and we took these actions. The euro area banking sector is resilient with strong capital and liquidity positions. In any case, our policy toolkit is fully equipped to provide liquidity support to the euro area financial system if needed, and to preserve the smooth transmission of monetary policy. I think that the banking sector is currently in a much stronger position. Kebangkrutan beberapa bank besar di Amerika Serikat dan Eropa pada tahun 2023 menyoroti pentingnya belajar dari peristiwa tersebut untuk mencegah krisis serupa di masa depan. Ada beberapa alasan mengapa belajar dari krisis perbankan ini sangat penting. Pertama, pembelajaran dari krisis diperlukan untuk meningkatkan regulasi keuangan dan memastikan bahwa bank-bank mematuhi peraturan serta menghindari praktik berisiko. Kedua, belajar dari krisis diperlukan untuk memperkuat sistem keuangan global, mengurangi fragmentasi keuangan, dan memastikan ketahanan sistem terhadap guncangan. Ketiga, pembelajaran dari krisis diperlukan untuk mencegah resesi global dengan mengurangi risiko krisis serupa terjadi lagi. Keempat, pembelajaran dari krisis diperlukan untuk meningkatkan praktik manajemen risiko agar bank menghindari strategi bisnis berisiko dan manajemen risiko yang lemah. Kelima, pembelajaran dari krisis diperlukan untuk mendorong diversifikasi sumber pendanaan bank guna mengurangi ketergantungan pada pendanaan yang kurang stabil. Secara keseluruhan, pembelajaran dari kebangkrutan beberapa bank besar di Amerika Serikat dan Eropa pada tahun 2023 sangat penting untuk memperbaiki regulasi keuangan, memperkuat sistem keuangan global, mencegah resesi global, meningkatkan manajemen risiko, dan mendorong diversifikasi sumber pendanaan.